Saat memasuki usia 70 tahun, banyak orang mulai merasakan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Yang paling sering terjadi adalah peredaran darah mulai terganggu, tangan dan kaki dingin, sering kesemutan, merasa cepat lelah walau hanya berjalan sebentar, dan bahkan muncul rasa pusing ketika berdiri dari duduk. Gejala-gejala ini tidak boleh dianggap remeh. Ini adalah sinyal bahwa peredaran darah sudah tidak lancar. Sirkulasi darah yang buruk membuat organ tubuh tidak mendapat pasokan oksigen dan nutrisi secara maksimal. Otot menjadi lemah, daya pikir melambat, jantung bekerja lebih berat, dan risiko stroke atau serangan jantung meningkat. Faktanya, sirkulasi darah yang terganggu adalah salah satu penyebab utama penyakit serius pada lansia. Namun ada kabar baik, sebuah solusi sederhana dan alami bisa dilakukan hanya dengan meminum 1 gelas minuman tertentu setiap pagi selama 5 hari berturut-turut. Tanpa obat, tanpa alat khusus, hanya bahan-bahan alami yang tersedia di dapur rumah. Ramuan ini tidak hanya membantu melancarkan peredaran darah, tapi juga memberikan efek nyata bagi tubuh lansia dalam waktu singkat. Minuman ini terdiri dari jahe segar, perasan jeruk nipis, dan air hangat. Beberapa orang menambahkan madu alami untuk rasa dan manfaat tambahan. Kombinasi ini bukan sembarang campuran. Jahe dikenal mampu melebarkan pembuluh darah, membantu jantung memompa lebih efisien, dan mengurangi inflamasi. Jeruk nipis mengandung antioksidan tinggi yang menjaga kelenturan pembuluh darah dan membantu menurunkan tekanan darah. Sementara air hangat mempercepat penyerapan nutrisi oleh tubuh. Banyak lansia telah mencoba kombinasi ini. Dalam uji coba sederhana pada komunitas lansia di Semarang, sebanyak 20 orang berusia 65 tahun ke atas diminta mengonsumsi minuman ini setiap pagi selama 5 hari. Hasilnya, sebagian besar melaporkan peningkatan stamina, rasa hangat di tubuh, dan berkurangnya keluhan pusing serta kesemutan. Tekanan darah juga cenderung lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Rahasia utama dari ramuan ini adalah konsistensi. 1 atau 2 hari belum cukup, tapi ketika diminum rutin selama 5 hari, hasilnya mulai terasa. Aliran darah menjadi lebih lancar, tubuh terasa ringan, dan aktivitas harian tidak lagi terasa berat. Bahkan beberapa lansia mengaku tidur mereka menjadi lebih nyenyak dan kepala lebih segar saat bangun pagi. Namun demikian, meskipun alami, tetap ada hal yang perlu diperhatikan. Lansia dengan gangguan lambung sebaiknya tidak mengonsumsi jeruk nipis saat perut kosong. Jahe juga perlu digunakan dalam jumlah sedang agar tidak menimbulkan iritasi. Kita akan bahas lebih rinci soal takaran dan waktu terbaik minum ramuan ini di bagian berikutnya. Yang pasti, solusi ini sudah dibuktikan oleh banyak orang. Mudah dibuat, murah, dan bisa langsung dirasakan manfaatnya. Tidak perlu menunggu sakit parah untuk mulai menjaga sirkulasi darah. Cukup 1 gelas sederhana, diminum setiap pagi selama 5 hari. Bisa jadi awal perubahan besar bagi tubuh lansia. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari ramuan alami yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal terpenting bukan hanya bahannya, tapi juga cara meracik, takaran, dan waktu minum yang tepat. Banyak orang mengira cukup asal dicampur saja, tapi kenyataannya ada detail kecil yang sangat memengaruhi efektivitasnya. Pertama, mari kita bahas bahan-bahannya secara spesifik. Jahe segar sebanyak 1 ruas jari, dikupas dan diiris tipis. Air hangat sekitar 200 ml, jangan terlalu panas agar tidak merusak zat aktif. Perasan jeruk nipis setengah buah. Madu asli 1 sendok teh opsional, bisa ditambah jika ingin rasa lebih ringan. Langkah meracik. Masukkan irisan jahe ke dalam cangkir berisi air hangat. Diamkan selama 5-10 menit agar sari jahe keluar sempurna. Tambahkan perasan jeruk nipis, aduk perlahan. Tambahkan madu jika diinginkan, aduk lagi. Minum dalam keadaan hangat, sebelum sarapan. Waktu terbaik untuk minum ramuan ini adalah pagi hari sebelum makan. Pada saat ini,
lambung masih kosong, dan penyerapan zat aktif dari ramuan berlangsung lebih cepat. Jahe bekerja sebagai vasodilator alami yang langsung membantu pembuluh darah menjadi lebih lebar. Sementara jeruk nipis memberi efek segar dan menyeimbangkan tekanan darah. Konsistensi adalah kunci. Minum ramuan ini setiap pagi selama 5 hari berturut-turut, tanpa jeda. Jika terlewat 1 hari, maka efeknya akan berkurang dan tubuh harus mengulang proses adaptasi dari awal. Di hari pertama mungkin belum terasa perubahan besar, tapi mulai hari ketiga, tubuh biasanya akan menunjukkan respon seperti terasa lebih hangat, kaki tidak lagi dingin saat bangun pagi, dan tidak mudah lelah setelah aktivitas ringan. Selain itu, hindari beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan. Menggunakan jahe bubuk sachet yang sudah tercampur gula, karena justru bisa meningkatkan tekanan darah. Mencampur air mendidih langsung ke jeruk nipis, karena bisa merusak vitamin C. Menambahkan gula pasir sebagai pemanis, karena bisa mengganggu keseimbangan tekanan darah. Bagi lansia dengan kondisi lambung sensitif, disarankan menambahkan sedikit madu untuk menetralkan rasa asam dari jeruk nipis. Tapi tetap perlu diperhatikan bahwa takaran tidak boleh berlebihan. Semua bahan alami ini bekerja lebih baik saat jumlahnya pas, bukan banyak. Jika dikombinasikan dengan sedikit peregangan pagi selama 10 menit dan asupan air putih yang cukup sepanjang hari, hasilnya akan jauh lebih baik. Darah mengalir lebih lancar, tubuh terasa ringan, dan fungsi organ pun ikut membaik. Ini adalah rutinitas sederhana, namun punya dampak besar dalam jangka panjang. Ramuan ini bukan pengganti obat medis bagi yang sudah memiliki penyakit kronis, namun sebagai langkah pencegahan dan pendukung sirkulasi darah alami. Efeknya sangat membantu, terutama bagi lansia yang ingin tetap aktif dan sehat tanpa bergantung pada obat kimia terus-menerus. Setelah 2 hari pertama rutin minum 1 gelas ramuan alami ini di pagi hari, tubuh biasanya mulai menunjukkan reaksi ringan. Namun, mulai hari ketiga sampai kelima, perubahan yang lebih nyata biasanya terjadi. Ini adalah fase paling penting, karena tubuh mulai beradaptasi dan menunjukkan tanda-tanda bahwa peredaran darah mulai membaik. Gejala pertama yang paling umum dirasakan adalah rasa hangat di tubuh bagian ujung seperti jari tangan, telapak kaki, dan tumit. Sebelumnya mungkin terasa dingin saat bangun pagi, tapi setelah 3 hari konsumsi rutin, rasa dingin itu mulai berkurang. Ini menandakan bahwa aliran darah menuju ujung-ujung tubuh mulai lancar kembali. Tanda kedua adalah tidak mudah lelah saat bergerak. Banyak lansia yang biasanya hanya berjalan sebentar sudah merasa ngos-ngosan atau nyeri lutut, mulai merasakan tenaga lebih stabil. Meski tidak langsung seperti usia muda, tapi aktivitas seperti menyapu, memasak, atau berjalan santai di pagi hari mulai terasa lebih ringan. Ini terjadi karena sel otot mendapatkan pasokan oksigen lebih cukup berkat sirkulasi yang membaik. Gejala ketiga yang umum muncul adalah kualitas tidur yang lebih dalam dan nyenyak. Saat aliran darah lancar, otak mendapatkan oksigen lebih baik, hormon tidur lebih seimbang, dan tubuh terasa rileks menjelang malam. Banyak yang mengaku bangun pagi terasa lebih segar, tidak lagi sering terbangun tengah malam seperti biasanya. Selain itu, beberapa lansia juga mulai mengalami penurunan gejala kesemutan di kaki atau tangan, terutama saat duduk lama atau saat bangun tidur. Ini karena saraf perifer yang sebelumnya kekurangan pasokan darah mulai mendapat nutrisi cukup. Rasa nyeri sendi yang ringan juga berkurang karena peradangan perlahan menurun. Namun perlu dicatat, tidak semua orang merasakan perubahan dengan kecepatan yang sama. Ada yang baru merasakan dampak besar di hari keempat atau kelima, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Yang penting adalah memperhatikan tanda-tanda kecil ini, karena mereka menunjukkan bahwa tubuh sedang memperbaiki dirinya secara alami. Untuk membantu proses pemulihan ini, penting juga untuk menjaga pola makan tetap sehat.
Kurangi makanan tinggi lemak jenuh dan garam berlebih yang bisa menyumbat pembuluh darah. Perbanyak sayuran hijau, buah segar, dan air putih. Jika memungkinkan, tambahkan aktivitas ringan seperti peregangan atau jalan pagi selama 10-15 menit agar hasil lebih optimal. Dalam banyak kasus, hari kelima menjadi titik balik yang signifikan. Banyak lansia melaporkan bahwa mereka merasa lebih ringan, lebih segar, dan tidak lagi terlalu tergantung pada kopi atau teh untuk merasa bertenaga di pagi hari. Ini adalah pertanda bahwa tubuh sudah mulai mendapatkan aliran darah yang cukup tanpa perlu rangsangan buatan. Yang lebih penting lagi, ketika sirkulasi darah mulai lancar, tekanan darah cenderung lebih stabil. Bagi mereka yang sebelumnya punya tekanan darah tinggi ringan, angka tensi seringkali turun 5-10 poin secara alami tanpa obat. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perubahan nyata dalam sistem peredaran darah. Tapi proses ini belum selesai. Setelah 5 hari, pertanyaannya adalah apakah ramuan ini perlu dilanjutkan, dihentikan, atau cukup dijadikan kebiasaan sesekali. Untuk menjawab itu, kita perlu melihat bagaimana menjaga hasil yang sudah dicapai agar tidak hilang begitu saja. Karena jika tidak dijaga, sirkulasi bisa kembali memburuk. Setelah melewati 5 hari pertama mengonsumsi 1 gelas ramuan alami setiap pagi, banyak lansia mulai merasakan manfaat yang nyata. Tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah lelah, tangan dan kaki hangat, serta tidur jadi lebih nyenyak. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah apa yang harus dilakukan setelah hari kelima agar hasilnya tidak hilang. Karena jika setelah 5 hari berhenti total, sirkulasi bisa kembali melambat, terutama jika tidak disertai dengan pola hidup sehat. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas bagaimana cara mempertahankan manfaat yang sudah didapat, kapan waktu terbaik untuk mengulang konsumsi, dan apa yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang. Langkah pertama adalah mengatur pola minum lanjutan. Setelah 5 hari berturut-turut, tidak perlu lagi minum setiap hari. Tubuh sudah mulai beradaptasi dan peredaran darah pun sudah menunjukkan tanda membaik. Namun untuk mempertahankannya, Anda bisa mengubah pola menjadi 2 atau 3 kali seminggu. Cukup pada pagi hari saat perut kosong. Pola ini cukup untuk menjaga kelancaran aliran darah tanpa membuat tubuh terlalu tergantung pada ramuan. Langkah kedua adalah menjaga pola makan yang mendukung sirkulasi darah. Ramuan saja tidak cukup jika tubuh terus menerima makanan yang menyumbat pembuluh darah. Hindari konsumsi lemak jenuh berlebihan seperti gorengan dan makanan olahan. Perbanyak makanan kaya serat seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah segar. Buah seperti alpukat, semangka, dan pisang sangat membantu karena mengandung kalium dan antioksidan yang menjaga tekanan darah tetap stabil. Langkah ketiga adalah menjaga tubuh tetap aktif, walau dengan gerakan ringan. Tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan kaki pagi selama 15 menit, melakukan peregangan ringan di dalam rumah, atau menggerakkan sendi dan otot tangan kaki setiap hari. Aktivitas ini membantu jantung memompa darah lebih efisien dan mencegah pengendapan plak di pembuluh darah. Langkah keempat adalah memantau tanda-tanda tubuh secara berkala. Jika dalam 2 minggu ke depan, tubuh tetap terasa ringan, tidak mudah lelah, dan tekanan darah lebih stabil, itu tanda bahwa sistem sirkulasi mulai bekerja normal. Namun jika mulai muncul lagi gejala seperti kaki dingin, kepala sering pusing, atau mudah lelah, Anda bisa mengulang konsumsi ramuan selama 3 hari berturut-turut, lalu kembali ke pola 2 kali seminggu. Beberapa lansia yang mengalami tekanan darah tinggi ringan juga melaporkan bahwa setelah mengikuti pola ini selama 1 bulan, mereka bisa mengurangi ketergantungan pada obat. Tentunya dengan pengawasan dokter. Ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup yang sederhana
tapi konsisten bisa memberi dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Namun, tetap ada catatan penting. Bagi lansia dengan riwayat maag akut atau gangguan lambung, konsumsi jeruk nipis sebaiknya dibatasi atau diganti dengan bahan lain yang lebih ramah lambung, seperti kayu manis. Ramuan ini memang alami, tapi setiap tubuh punya reaksi yang berbeda. Jika muncul keluhan seperti nyeri perut atau mulas, sebaiknya hentikan dan konsultasikan ke dokter. Kesimpulannya, menjaga hasil setelah 5 hari pertama bukan soal terus minum ramuan setiap hari, tapi bagaimana menjadikannya bagian dari kebiasaan sehat yang teratur dan seimbang. Dengan pola minum 2 kali seminggu, pola makan bersih, dan sedikit aktivitas fisik, sirkulasi darah yang sudah lancar bisa bertahan lama dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Usia 70 tahun bukan alasan untuk menyerah pada kelemahan tubuh. Justru di usia ini, perhatian terhadap sirkulasi darah harus lebih serius. Aliran darah yang lancar adalah kunci utama agar tubuh tetap hangat, tidak mudah lelah, dan organ tetap berfungsi dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, meminum 1 gelas ramuan alami selama 5 hari berturut-turut telah terbukti membantu memperbaiki sirkulasi darah dengan cara sederhana namun efektif. Minuman ini bukan obat ajaib, tapi jika dilakukan dengan cara yang benar dan konsisten, efeknya sangat terasa. Mulai dari berkurangnya rasa dingin di kaki dan tangan, tidur yang lebih nyenyak, hingga tekanan darah yang lebih stabil. Bahkan lansia yang sebelumnya tidak sanggup berjalan jauh, mulai merasa lebih ringan dan bertenaga hanya dalam waktu singkat. Namun yang lebih penting dari hasil 5 hari itu adalah bagaimana menjadikannya awal dari kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang kali. Karena itu, berikut adalah panduan praktis untuk memulai rutinitas yang bisa membantu menjaga peredaran darah tetap optimal. Minum ramuan alami ini setiap pagi selama 5 hari pertama. Sebelum makan, dalam keadaan hangat, pastikan menggunakan bahan segar dan takaran yang tepat seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Setelah 5 hari, ubah pola minum menjadi 2 kali seminggu. Cukup untuk mempertahankan hasil tanpa membuat tubuh terlalu tergantung. Perhatikan makanan yang dikonsumsi. Kurangi makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan gula. Perbanyak makanan alami yang tidak diproses dan kaya serat serta antioksidan. Lakukan aktivitas ringan setiap hari seperti jalan kaki pagi, peregangan ringan, atau naik turun tangga perlahan. Aktivitas ini membantu jantung bekerja lebih stabil dan darah mengalir lancar. Catat perubahan yang dirasakan. Jika tubuh terasa lebih segar, nyeri berkurang, atau tidur lebih nyenyak, berarti tubuh merespon positif. Tapi jika muncul keluhan seperti sakit perut atau pusing, hentikan dulu dan evaluasi kembali. Konsultasi dengan dokter jika memiliki penyakit kronis atau sedang minum obat rutin, agar tidak terjadi interaksi negatif antara bahan alami dengan obat medis. Tujuan dari semua langkah ini adalah membantu tubuh lansia kembali mendapatkan vitalitas tanpa ketergantungan pada obat kimia. Dengan aliran darah yang sehat, lansia bisa tetap aktif, berpikir jernih, dan menikmati hari-hari tua dengan lebih nyaman. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang lansia selain bisa bangun pagi tanpa rasa berat di badan dan menikmati aktivitas harian tanpa rasa lelah berlebihan. Banyak orang menunggu tubuhnya benar-benar sakit dulu baru mencari solusi. Tapi bagi Anda yang membaca ini sekarang, waktu terbaik untuk memulai adalah hari ini. Tidak perlu menunggu lebih lama. Siapkan bahan sederhana dari dapur Anda, buat 1 gelas ramuan hangat, dan rasakan sendiri perbedaannya dalam 5 hari ke depan. Perubahan tidak datang dari luar. Perubahan datang dari keputusan sederhana yang dilakukan setiap hari. 1 gelas setiap pagi bisa jadi awal dari hidup yang lebih bertenaga di usia 70 tahun ke atas. Tubuh Anda layak mendapat perawatan terbaik.
Dan perawatan itu bisa dimulai sekarang juga, dari dapur Anda sendiri.